Kalau kamu sekarang lagi hidup dengan gaji UMR, coba jujur sama diri sendiri. Cukup gak sih? Cukup buat makan mungkin iya. Cukup buat bayar kebutuhan dasar juga mungkin masih aman. Tapi cukup untuk hidup tenang? Cukup untuk bantu orang tua? Cukup untuk punya tabungan, investasi, atau bahkan sekadar healing tanpa mikir panjang? Banyak orang yang tiap bulan ngerasa uangnya cuma numpang lewat. Baru aja gajian, tiba-tiba udah habis lagi. Bukan karena mereka boros, tapi karena memang penghasilannya terbatas. Dan di titik ini, banyak orang mulai ngerasa stuck. Kayak lari di tempat. Kerja tiap hari, capek tiap minggu, tapi hasilnya nggak pernah benar-benar berubah. Masalahnya, kebanyakan orang berpikir bahwa solusi dari semua ini adalah naik gaji. Mereka berharap suatu hari bosnya notice kerja keras mereka, lalu gaji dinaikkan. Atau mereka pindah kerja, berharap dapat angka yang lebih besar. Tapi kenyataannya, kenaikan gaji itu seringkali nggak signifikan dibanding kenaikan kebutuhan hidup. Harga-harga naik, biaya hidup makin tinggi, tapi income tetap segitu-gitu aja. Dan yang lebih berbahaya, kita jadi terlalu bergantung sama satu sumber penghasilan. Padahal kalau sumber itu hilang, misalnya karena PHK, atau kondisi perusahaan yang nggak stabil, kita nggak punya backup plan. Disinilah sebenarnya akar masalahnya. Bukan sekadar di angka gaji, tapi di cara kita membangun income. Jadi sebelum kita ngomongin gimana caranya dari gaji UMR bisa naik sampai 10 juta per bulan, kita harus ubah dulu cara pandang kita. Pertanyaannya bukan lagi, gimana biar gaji naik, tapi gimana caranya aku punya lebih dari satu sumber penghasilan. Karena di era sekarang, mengandalkan satu income itu sama kayak berdiri di satu kaki, kelihatan stabil tapi sebenarnya rapuh. Di video ini, aku gak cuma kasih motivasi kosong, tapi aku bakal bongkar step by step, dari nol banget, bahkan kalau kamu ngerasa gak punya skill sekalipun. Pelan-pelan, realistis, tapi powerful. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, karena bisa jadi ini titik balik finansial kamu. Kita harus mulai dari satu hal yang jujur, walaupun mungkin agak pahit didengar. Gaji UMR itu pada dasarnya memang dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Artinya, selama kamu hanya mengandalkan UMR tanpa strategi tambahan, kemungkinan besar kamu hanya akan berada di siklus yang sama. Kerja, dapat gaji, habis, lalu ulang lagi bulan depan. Banyak orang yang akhirnya terbiasa dengan kondisi ini, bahkan menganggapnya normal. Padahal kalau dipikir lebih dalam, ini bukan hidup yang ideal. Kamu kerja keras hampir setiap hari, tapi hasilnya hanya cukup untuk menjaga hidup tetap berjalan, bukan untuk meningkatkan kualitas hidup itu sendiri. Dan tanpa disadari, waktu terus berjalan, umur bertambah, tapi kondisi finansial tetap di titik yang sama. Yang bikin situasi ini makin berat adalah tekanan dari kebutuhan hidup yang terus naik. Harga bahan pokok naik, biaya transportasi naik, kebutuhan keluarga bertambah, belum lagi kalau kamu punya tanggungan seperti orang tua atau adik. Semua itu membuat ruang gerak finansial kamu makin sempit. Bahkan untuk sekadar menabung saja terasa sulit, apalagi untuk investasi atau membangun bisnis. Akhirnya banyak orang terjebak dalam kondisi survive mode, di mana fokusnya hanya bagaimana bisa melewati bulan ini, bukan mempersiapkan masa depan. Dan ketika ada kejadian tak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendadak, kondisi finansial langsung goyah, karena memang tidak ada cadangan yang cukup. Tapi penting untuk dipahami, kondisi ini bukan berarti kamu gagal, dan bukan juga sepenuhnya salah kamu. Ini adalah sistem yang memang membuat banyak orang berhenti di level yang sama. Namun kabar baiknya, kamu gak harus terus berada di situ. Kesadaran bahwa UMR tidak cukup untuk berkembang justru bisa jadi titik awal perubahan. Karena dari sini, kamu mulai melihat bahwa kamu butuh sesuatu yang berbeda. Kamu butuh strategi baru, cara baru, dan sumber income baru. Dan di bagian selanjutnya, kita akan mulai bahas hal paling penting yang sering diabaikan, yaitu bagaimana mengubah cara berpikir kamu tentang uang dan penghasilan. Karena semua perubahan besar selalu dimulai dari mindset. Kalau kamu benar-benar ingin keluar dari lingkaran gaji UMR, hal pertama yang harus kamu ubah bukan pekerjaanmu, tapi cara berpikirmu. Karena faktanya, banyak orang sudah mencoba pindah kerja berkali-kali, berharap gaji lebih tinggi, tapi ujung-ujungnya tetap merasa kurang. Kenapa? Karena pola pikirnya masih sama. Masih berpikir bahwa satu-satunya cara mendapatkan uang adalah dengan menukar waktu dengan bayaran. Selama kamu masih berpikir seperti itu, penghasilan kamu akan selalu terbatas oleh waktu yang kamu punya. Padahal waktu kita semua sama, 24 jam sehari. Jadi kalau kamu hanya mengandalkan waktu, kamu sedang membatasi potensi penghasilanmu sendiri tanpa sadar. Sekarang coba kita ubah sudut pandangnya. Dari yang awalnya, aku kerja supaya dibayar,
menjadi aku memberikan value supaya dibayar. Ini beda jauh. Orang yang dibayar berdasarkan waktu biasanya punya batas penghasilan, tapi orang yang dibayar berdasarkan value bisa menghasilkan jauh lebih besar. Contohnya sederhana, ada orang yang kerja 8 jam dibayar 100.000, tapi ada juga orang yang dalam 1 jam bisa menghasilkan jutaan karena skill atau value yang dia punya. Jadi kuncinya bukan lagi seberapa lama kamu bekerja, tapi seberapa besar manfaat yang bisa kamu berikan ke orang lain. Semakin tinggi value kamu, semakin tinggi juga bayaran yang bisa kamu terima. Dan kabar baiknya, value itu bisa dipelajari dan ditingkatkan. Perubahan mindset ini mungkin gak langsung terasa efeknya dalam sehari atau seminggu, tapi ini adalah fondasi dari semua langkah yang akan kita bahas setelah ini. Tanpa mindset yang benar, kamu akan mudah menyerah, gampang merasa cukup, atau malah takut untuk mencoba hal baru. Tapi dengan mindset yang tepat, kamu akan mulai melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Kamu akan lebih berani mencoba, lebih tahan menghadapi kegagalan, dan lebih fokus membangun sesuatu untuk jangka panjang. Jadi sebelum kita masuk ke langkah teknis seperti skill dan income tambahan, pastikan dulu kamu sudah siap secara mental. Karena perjalanan dari UMR ke 10 juta itu bukan cuma soal strategi, tapi juga soal cara kamu melihat dunia dan mengambil keputusan di dalamnya. Setelah mindset kamu mulai berubah, sekarang saatnya kita masuk ke tahap yang lebih realistis dan praktis, yaitu mengenal posisi kamu saat ini. Banyak orang pengen punya income besar, tapi mereka sendiri nggak tahu sebenarnya mereka mulai dari mana. Ibarat mau pergi jauh, tapi nggak tahu titik awal di peta. Disinilah pentingnya audit diri. Kamu harus jujur melihat kondisi kamu sekarang, tanpa ditutup-tutupi dan tanpa dibandingkan dengan orang lain. Coba tanyakan ke diri sendiri dengan serius, skill apa yang kamu punya saat ini? Hal apa yang sering kamu lakukan dengan mudah dibanding orang lain? Dan dari semua itu, mana yang punya potensi menghasilkan uang? Jangan anggap remeh hal kecil, karena seringkali justru dari situlah peluang terbesar muncul. Selain skill, kamu juga perlu melihat aset lain yang kamu punya, terutama waktu dan akses. Banyak orang merasa nggak punya apa-apa, padahal mereka punya smartphone, koneksi internet, dan waktu luang beberapa jam setiap harinya. Itu sebenarnya sudah cukup untuk mulai. Pertanyaannya, selama ini waktu luang itu dipakai untuk apa? Scroll media sosial tanpa arah, nonton video tanpa tujuan, atau benar-benar digunakan untuk berkembang? Kalau kamu bisa mengalokasikan 1-3 jam saja setiap hari untuk belajar atau membangun sesuatu, dalam beberapa bulan hasilnya bisa sangat berbeda. Di era sekarang, akses itu bukan lagi masalah utama. Yang jadi pembeda adalah bagaimana kamu memanfaatkannya. Langkah audit diri ini mungkin terasa sederhana, tapi dampaknya besar banget. Karena dari sini, kamu bisa menentukan langkah yang paling sesuai dengan kondisi kamu, bukan sekedar ikut-ikutan tren orang lain. Misalnya, kalau kamu punya skill komunikasi, mungkin kamu bisa mulai dari konten atau jualan. Kalau kamu lebih teknis, mungkin bisa masuk ke editing, desain, atau freelance digital. Intinya, nggak semua orang harus mulai dari jalan yang sama. Yang penting adalah kamu mulai dari apa yang kamu punya sekarang, bukan menunggu punya segalanya dulu. Karena kalau kamu terus menunggu siap, kamu nggak akan pernah benar-benar mulai. Dan di bagian berikutnya, kita akan bahas skill apa saja yang bisa kamu tingkatkan untuk mempercepat kenaikan income kamu secara signifikan. Kalau kamu ingin income kamu naik drastis, kamu nggak bisa hanya mengandalkan skill yang itu-itu saja. Dunia kerja sekarang berubah cepat. Dan yang dibayar mahal bukan lagi sekedar tenaga, tapi kemampuan spesifik yang bisa menyelesaikan masalah. Inilah yang disebut sebagai high income skill, yaitu skill yang punya nilai tinggi di pasar dan bisa langsung menghasilkan uang. Contohnya seperti editing video, desain grafis, copywriting, digital marketing sampai public speaking. Kenapa skill ini mahal? Karena tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik, dan banyak bisnis sangat membutuhkan skill tersebut untuk berkembang. Jadi ketika kamu punya skill yang dibutuhkan banyak orang tapi sedikit yang benar-benar menguasai, disitulah nilai kamu naik. Masalahnya, banyak orang merasa belajar skill baru itu sulit, mahal, atau butuh waktu lama. Padahal faktanya, sekarang belajar bisa dilakukan secara gratis, atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Kamu bisa belajar dari YouTube, kursus online, bahkan dari konten-konten edukasi yang bertebaran di media sosial. Yang jadi tantangan sebenarnya bukan akses, tapi konsistensi. Banyak orang semangat di awal, belajar beberapa hari, lalu berhenti karena merasa sulit atau tidak langsung menghasilkan. Padahal semua skill butuh proses. Kamu nggak akan langsung jago dalam seminggu, tapi kalau kamu konsisten selama beberapa bulan, hasilnya bisa sangat berbeda. Kuncinya bukan cepat, tapi terus jalan. Mulai saja dari satu skill yang paling relevan dengan minat atau kondisi kamu sekarang. Jangan langsung ambil banyak sekaligus, karena itu justru bikin kamu nggak fokus. Pilih satu, dalami,
dan latih terus sampai kamu cukup percaya diri untuk menawarkan ke orang lain. Di tahap awal, mungkin kamu belum dibayar mahal. Bahkan bisa jadi kamu harus ambil pekerjaan kecil dulu untuk bangun portofolio. Itu wajar. Anggap saja itu investasi. Karena begitu skill kamu sudah terbukti, kamu bisa menaikkan harga kamu secara bertahap. Dan dari sinilah biasanya lonjakan income mulai terjadi. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu bagaimana mulai menghasilkan uang pertama dari skill yang kamu punya, walaupun masih kecil. Di tahap ini, kita nggak lagi fokus belajar terus tanpa arah, tapi mulai masuk ke dunia nyata, menghasilkan uang pertama di luar gaji. Ini penting banget, karena banyak orang terjebak di fase belajar tanpa pernah benar-benar praktek. Padahal, titik perubahan itu terjadi saat kamu berhasil mendapatkan penghasilan pertama dari usaha sendiri, sekecil apapun itu. Jangan langsung berpikir harus besar. Target awal kamu bukan 10 juta, tapi cukup sederhana. Aku bisa menghasilkan uang dari skill atau usaha sampingan. Momen ini akan mengubah cara pandang kamu sepenuhnya, karena kamu sadar bahwa uang bisa datang dari lebih dari satu pintu. Ada banyak cara untuk mulai side income, dan kamu nggak perlu langsung bikin sesuatu yang rumit. Kamu bisa mulai dari hal yang paling dekat dengan kondisi kamu. Misalnya, kalau kamu sudah belajar editing, coba tawarkan jasa ke teman atau kenalan. Kalau kamu suka jualan, mulai dari jadi reseller atau affiliate produk orang lain. Kalau kamu aktif di media sosial, kamu bisa mulai dari konten sederhana yang pelan-pelan dibangun. Intinya, jangan tunggu semuanya sempurna. Banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena terlalu lama mikir dan takut salah. Padahal di fase ini, salah itu justru bagian dari proses belajar yang paling cepat. Yang perlu kamu ingat, side income pertama ini mungkin hasilnya belum besar, bahkan bisa terasa sangat kecil dibandingkan effort yang kamu keluarkan. Tapi jangan salah, ini adalah fondasi yang sangat penting. Dari sini kamu belajar bagaimana menghadapi klien, bagaimana menjual, bagaimana mengelola waktu, dan bagaimana meningkatkan kualitas kerja kamu. Semua pengalaman itu nggak bisa kamu dapatkan hanya dari teori. Dan semakin kamu jalani, semakin kamu akan menemukan cara untuk meningkatkan penghasilan itu sedikit demi sedikit. Di bagian berikutnya, kita akan bahas bagaimana caranya mengembangkan satu skill sampai benar-benar bisa menghasilkan income yang lebih besar dan konsisten. Di titik ini, banyak orang mulai melakukan kesalahan yang sama. Terlalu cepat pindah dari satu skill ke skill lain. Hari ini belajar desain, besok coba trading, lusa tertarik bisnis lain. Akhirnya apa? Tidak ada yang benar-benar dikuasai. Padahal untuk bisa meningkatkan income secara signifikan, kamu tidak butuh banyak skill. Kamu hanya butuh satu skill yang benar-benar kuat dan bisa menghasilkan uang. Dunia ini menghargai spesialis, bukan generalis yang setengah-setengah. Ketika kamu fokus pada satu bidang dan terus mengasahnya, kamu akan naik level lebih cepat dibanding orang yang lompat-lompat tanpa arah. Proses menguasai skill ini memang tidak instan, tapi sangat jelas arahnya. Di awal, kamu mungkin hanya bisa mengerjakan hal-hal sederhana dengan bayaran kecil. Misalnya editing video sederhana, desain basic, atau nulis caption. Tapi seiring waktu, kalau kamu terus belajar dan praktek, kualitas kamu akan meningkat. Kamu mulai bisa mengerjakan proyek yang lebih kompleks, hasil kerja kamu lebih rapi, lebih cepat, dan lebih bernilai. Di titik itu, kamu punya alasan kuat untuk menaikkan harga. Orang juga akan lebih percaya karena mereka melihat kualitas yang kamu berikan. Dari yang awalnya dibayar puluhan ribu, bisa naik ratusan ribu, bahkan jutaan untuk satu pekerjaan. Yang membedakan orang yang berhasil dengan yang biasa-biasa saja adalah ketahanan mereka dalam proses ini. Banyak yang berhenti di tengah jalan karena merasa hasilnya lambat atau kalah saing dengan orang lain. Padahal sebenarnya mereka hanya butuh sedikit lagi waktu untuk naik level. Jadi di fase ini, kamu harus tahan dengan proses, terus upgrade skill kamu, dan jangan takut untuk terus mencoba peluang baru dengan skill yang sama. Ingat, skill itu aset jangka panjang. Sekali kamu benar-benar menguasainya, kamu bisa menggunakannya untuk menghasilkan uang berulang kali, bahkan membuka peluang yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Dan di bagian berikutnya, kita akan bahas bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mempercepat pertumbuhan income kamu secara lebih luas. Di era sekarang, sosial media bukan cuma tempat hiburan, tapi sudah berubah jadi alat paling powerful untuk menghasilkan uang. Bahkan bisa dibilang, HP yang kamu pegang sekarang itu sebenarnya adalah mesin uang kalau kamu tahu cara menggunakannya. Masalahnya, kebanyakan orang hanya jadi penonton, scroll tanpa arah, konsumsi konten terus-menerus, tapi tidak pernah berpikir untuk jadi creator. Padahal peluangnya sangat besar. Kamu nggak perlu jadi artis atau punya jutaan follower di awal. Yang penting kamu mulai dulu, konsisten, dan punya arah. Karena di sosial media, yang dilihat bukan siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling konsisten muncul dan memberikan value. Kamu bisa mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu membagikan apa yang kamu pelajari atau alami. Misalnya, kalau kamu sedang belajar skill tertentu, dokumentasikan prosesnya.
Kalau kamu punya pengalaman kerja atau cerita hidup yang relate, jadikan itu konten. Formatnya juga banyak, bisa video pendek, carousel, atau storytelling. Yang penting adalah pesan yang kamu sampaikan jelas dan bermanfaat. Seiring waktu, orang akan mulai mengenal kamu, mengikuti kamu, dan mempercayai kamu. Dari situlah peluang mulai terbuka, entah itu dari jasa, jualan, kolaborasi, atau bahkan monetisasi langsung dari platform. Yang perlu kamu pahami, hasil dari sosial media memang tidak selalu instan. Di awal mungkin sepi, sedikit yang nonton, bahkan terasa seperti ngomong sendiri. Tapi justru di fase itulah banyak orang menyerah. Padahal kalau kamu terus konsisten, algoritma akan mulai membaca konten kamu dan audiens kamu akan terbentuk secara perlahan. Ini bukan soal viral satu kali, tapi soal membangun kehadiran jangka panjang. Karena ketika kamu sudah punya perhatian orang, kamu punya aset yang sangat berharga, trust, dan audiens. Dan dari dua hal itu, Inkal bisa berkembang jauh lebih cepat dibanding hanya mengandalkan kerja konvensional. Di bagian berikutnya, kita akan bahas bagaimana membangun personal brand yang kuat, supaya orang bukan cuma melihat konten kamu, tapi juga percaya dan mau membeli dari kamu. Kalau kamu sudah mulai aktif di sosial media, langkah berikutnya yang gak kalah penting adalah membangun personal brand. Banyak orang salah paham, mengira personal brand itu soal terlihat keren, banyak follower, atau sekedar viral. Padahal inti dari personal brand itu adalah kepercayaan. Orang harus tahu kamu siapa, kamu bisa apa, dan kenapa mereka harus percaya sama kamu. Tanpa itu, konten kamu mungkin ditonton, tapi tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena pada akhirnya, orang tidak hanya membeli produk atau jasa, mereka membeli dari orang yang mereka percaya. Dan trust itu tidak dibangun dalam sehari, tapi dari konsistensi dan kejelasan yang kamu tunjukkan dari waktu ke waktu. Untuk membangun personal brand yang kuat, kamu harus mulai dari satu hal sederhana, kejelasan identitas. Kamu ingin dikenal sebagai apa? Apakah kamu fokus di edukasi keuangan, kesehatan, skill digital, atau bidang lainnya? Jangan terlalu luas di awal, karena itu justru membuat orang bingung. Pilih satu arah yang paling sesuai dengan skill dan minat kamu, lalu bangun konten di sekitar itu. Gunakan gaya komunikasi yang konsisten, bahasa yang mudah dipahami, dan tetap jadi diri sendiri. Karena keaslian itu jauh lebih kuat daripada sekedar mengikuti tren. Orang bisa merasakan mana yang dibuat dengan niat dan mana yang hanya ikut-ikutan. Seiring waktu, ketika kamu terus muncul, memberikan value, dan menunjukkan hasil atau proses kamu, kepercayaan itu akan terbentuk secara alami. Orang mulai mengingat kamu, mulai percaya dengan apa yang kamu katakan, dan akhirnya mulai tertarik untuk bekerja sama atau membeli dari kamu. Di titik ini, personal brand kamu mulai berubah menjadi aset. Kamu tidak lagi hanya mencari pekerjaan, tapi kamu mulai dicari. Dan ini adalah salah satu titik penting dalam perjalanan menaikkan income, karena peluang yang datang tidak lagi terbatas. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke strategi yang lebih konkret untuk mencapai angka 10 juta, yaitu dengan membangun multiple income stream dari berbagai sumber yang kamu miliki. Di titik ini, kamu harus mulai mengubah target utama kamu. Bukan lagi sekedar naik gaji, tapi menambah jumlah sumber penghasilan. Karena kenyataannya, sangat jarang orang bisa langsung lompat dari UMR ke 10 juta hanya dari satu sumber income. Tapi kabar baiknya, angka 10 juta itu sangat mungkin dicapai kalau kamu menggabungkan beberapa sumber penghasilan sekaligus. Inilah konsep multiple income stream. Jadi kamu tidak lagi bergantung pada satu pintu uang, tapi punya beberapa pintu yang masing-masing menyumbang sebagian. Ini jauh lebih realistis dan juga lebih aman secara finansial. Coba bayangkan skenario sederhana. Misalnya, gaji utama kamu 4 juta. Lalu dari freelance kamu bisa dapat 2 juta. Dari jualan kecil-kecilan atau affiliate, kamu dapat 2 juta lagi. Ditambah dari konten atau peluang lain, kamu dapat 1-2 juta. Tanpa sadar, totalnya sudah mendekati atau bahkan melewati 10 juta per bulan. Ini bukan sesuatu yang mustahil, dan banyak orang sudah melakukannya. Kuncinya bukan di satu lonjakan besar, tapi diakumulasi dari beberapa sumber kecil yang konsisten. Dan yang menarik, ketika salah satu sumber turun, kamu masih punya sumber lain yang menjaga stabilitas keuangan kamu. Tapi perlu diingat, membangun multiple income stream bukan berarti kamu harus mengerjakan semuanya sekaligus dari awal. Justru yang benar adalah membangun satu persatu secara bertahap. Mulai dari satu side income, stabilkan, lalu tambahkan yang lain. Jangan sampai kamu terlalu banyak mencoba hal dalam waktu bersamaan, tapi tidak ada yang benar-benar jalan. Fokus, konsisten, lalu berkembang. Karena tujuan akhirnya bukan cuma angka 10 juta, tapi menciptakan sistem income yang bisa terus tumbuh dan lebih aman untuk jangka panjang. Di bagian berikutnya, kita akan bahas faktor yang sering diremehkan tapi sangat berpengaruh, yaitu lingkungan dan circle pertemanan kamu. Satu hal yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan income kamu adalah lingkungan.
Tanpa kamu sadari, orang-orang di sekitar kamu membentuk cara berpikir, kebiasaan, bahkan standar hidup kamu. Kalau setiap hari kamu dikelilingi oleh orang-orang yang suka mengeluh, pasrah dengan keadaan, dan tidak punya keinginan untuk berkembang, lama-lama kamu juga akan terbawa arus yang sama. Bukan karena kamu lemah, tapi karena manusia memang cenderung menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itulah kenapa banyak orang sulit naik level, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berada di lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan. Sebaliknya, ketika kamu mulai berada di lingkungan yang positif dan punya visi berkembang, kamu akan merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Obrolannya berbeda, fokusnya berbeda, bahkan cara mereka melihat peluang juga berbeda. Mereka tidak hanya membahas masalah, tapi juga solusi. Mereka tidak hanya mengeluh, tapi mencari jalan keluar. Dari sini, kamu akan mulai terpapar dengan ide-ide baru, peluang baru, dan cara berpikir yang lebih maju. Kamu jadi lebih termotivasi, lebih berani mencoba, dan lebih terbuka terhadap perubahan. Lingkungan seperti ini bisa kamu temukan di komunitas, circle pertemanan baru, atau bahkan secara online melalui konten-konten yang kamu konsumsi setiap hari. Kalau saat ini kamu merasa lingkungan kamu belum mendukung, kamu tidak harus langsung meninggalkan semuanya. Tapi kamu bisa mulai dengan mengupgrade secara perlahan. Kurangi waktu dengan hal-hal yang tidak membangun, dan tambah waktu dengan hal-hal yang bisa membuat kamu berkembang. Follow akun yang edukatif, gabung komunitas yang positif, dan cari teman yang punya tujuan yang sama. Karena pada akhirnya, perjalanan dari UMR ke 10 juta itu bukan perjalanan yang mudah, dan kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Kamu butuh lingkungan yang mendorong kamu untuk terus maju, bahkan saat kamu lagi down. Dan di bagian berikutnya, kita akan bahas hal penting lainnya yang sering jadi jebakan, yaitu bagaimana mengelola keuangan dengan benar agar income yang sudah naik tidak sia-sia. Di tahap ini, banyak orang mulai merasakan income mereka naik, entah dari side income, freelance, atau peluang lain yang sudah mulai jalan. Tapi disinilah jebakan paling sering terjadi. Income naik, tapi gaya hidup ikut naik lebih cepat. Akhirnya, walaupun penghasilan bertambah, kondisi keuangan tetap terasa sempit. Ini yang sering disebut sebagai naik level tapi tetap miskin. Karena masalahnya bukan lagi di jumlah uang yang masuk, tapi bagaimana cara mengelolanya. Tanpa disiplin keuangan, berapapun income kamu akan selalu terasa kurang. Jadi kalau kamu serius ingin mencapai dan mempertahankan angka 10 juta per bulan, kamu harus mulai mengontrol arus uang kamu dengan lebih sadar. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah membiasakan diri untuk membagi income kamu sejak awal. Jangan tunggu sisa, karena biasanya tidak akan pernah ada sisa kalau kamu tidak mengaturnya. Kamu bisa mulai dengan pembagian sederhana, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan pengembangan diri atau investasi. Tidak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Selain itu, kamu juga perlu membangun dana darurat. Ini penting banget, karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika ada kejadian tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, dana darurat ini yang akan menjaga kamu tetap aman, tanpa harus panik atau berutang. Yang tidak kalah penting adalah mengubah cara pandang kamu terhadap uang. Jangan hanya melihat uang sebagai sesuatu yang harus dihabiskan, tapi sebagai alat untuk membangun masa depan. Setiap uang yang kamu keluarkan harus punya tujuan yang jelas, apakah itu untuk kebutuhan, kenyamanan, atau pertumbuhan. Dengan begitu, kamu jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Dan ketika income kamu terus bertambah, kamu tidak hanya menikmati hasilnya, tapi juga memperkuat pondasi keuangan kamu untuk jangka panjang. Di bagian berikutnya, kita akan bahas satu hal yang sering diremehkan tapi sangat menentukan, yaitu konsistensi dan kesabaran dalam menjalani proses ini sampai benar-benar terlihat hasilnya. Di titik ini, kamu mungkin sudah mulai mencoba banyak hal. Sudah belajar skill, mulai side income, bahkan mungkin sudah menghasilkan uang tambahan meskipun belum besar. Tapi, justru di fase ini tantangan terbesar biasanya muncul. Rasa capek, bosan, dan keinginan untuk menyerah. Banyak orang berhenti bukan karena mereka tidak punya potensi, tapi karena mereka merasa hasilnya terlalu lama datang. Mereka membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat sudah berhasil, lalu merasa tertinggal. Padahal mereka tidak melihat proses di baliknya. Setiap orang punya timeline masing-masing, dan yang kamu butuhkan bukan kecepatan instan, tapi ketahanan untuk terus berjalan. Kalau kita bicara jujur, perjalanan dari UMR ke 10 juta itu memang tidak terjadi dalam semalam. Biasanya ada fase-fase yang harus kamu lewati. Di 1-3 bulan pertama, kamu mungkin masih belajar dan mencoba, hasilnya belum terasa. Di 3-6 bulan, mulai ada sedikit hasil, tapi belum stabil. Baru di atas 6 bulan sampai 1 tahun, kamu mulai melihat perubahan yang lebih signifikan. Masalahnya, banyak orang berhenti di bulan kedua atau ketiga karena merasa tidak ada perkembangan. Padahal mereka sebenarnya sudah sangat dekat dengan titik awal perubahan. Jadi yang membedakan bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tahan dalam proses.
Konsistensi ini bukan berarti kamu harus selalu sempurna setiap hari, tapi kamu terus kembali walaupun sempat berhenti. Kamu tetap jalan walaupun pelan. Kamu tetap mencoba walaupun hasilnya belum sesuai harapan. Karena setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini akan terakumulasi menjadi hasil besar di masa depan. Dan ketika kamu sudah melewati fase ini, kamu akan melihat bahwa semua usaha kamu tidak sia-sia. Justru disitulah banyak orang mulai merasakan lonjakan income yang sebelumnya terasa mustahil. Di bagian berikutnya, kita akan lihat contoh nyata atau studi kasus sederhana supaya kamu bisa membayangkan bagaimana perjalanan ini terjadi secara realistis. Sekarang, biar semua yang kita bahas tadi gak terasa teori doang, coba kita lihat gambaran nyata yang sangat mungkin terjadi. Bayangkan seseorang yang memulai dari kondisi yang sederhana. Gajinya sekitar 3-4 juta per bulan, kerja full-time, dan awalnya merasa tidak punya skill khusus yang bisa dijual. Hidupnya sama seperti kebanyakan orang, kerja, pulang, capek, lalu ulang lagi. Tapi di satu titik, dia mulai sadar bahwa kalau terus seperti ini, tidak akan ada perubahan besar dalam hidupnya. Akhirnya dia memutuskan untuk mulai, bukan dengan sesuatu yang besar, tapi dengan langkah kecil. Dia mulai belajar satu skill, misalnya editing video, hanya dari HP dan belajar dari konten gratis di internet. Di 1-3 bulan pertama, hasilnya belum terlihat. Dia masih sering bingung, hasil editannya masih biasa saja, dan belum ada yang mau bayar. Tapi dia tidak berhenti. Dia terus latihan, coba-coba, bahkan menawarkan jasanya ke teman atau kenalan dengan harga sangat murah, bahkan gratis, untuk membangun portofolio. Masuk bulan ke-4-6, mulai ada perubahan. Ada beberapa orang yang mulai percaya dan mau bayar, walaupun masih kecil, mungkin 200.000 sampai 500.000 per project. Tapi dari situ, dia mulai belajar bagaimana bekerja dengan klien, bagaimana meningkatkan kualitas, dan bagaimana mengatur waktu antara kerja utama dan side income. Masuk ke bulan ke-6 sampai 1 tahun, hasilnya mulai terasa lebih jelas. Skillnya sudah jauh lebih baik, portofolionya sudah ada, dan kepercayaan diri meningkat. Dia mulai berani menaikkan harga, mendapatkan klien yang lebih serius, dan bahkan mulai dikenal lewat sosial media yang dia bangun. Income dari freelance bisa mencapai 3-5 juta per bulan. Ditambah gaji utama, totalnya sudah mendekati atau bahkan melewati 10 juta. Ini bukan cerita yang dilebih-lebihkan, tapi proses yang realistis kalau dijalani dengan konsisten. Dan yang paling penting, semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana, mulai dari nol dan tidak berhenti di tengah jalan. Di bagian terakhir, kita akan tutup dengan pesan yang paling penting untuk kamu yang sedang ada di posisi ini sekarang. Sampai di titik ini, kamu sudah lihat gambaran besarnya. Dari mulai realita gaji UMR, perubahan mindset, belajar skill, bangun side income, sampai akhirnya bisa mencapai 10 juta per bulan. Tapi sekarang pertanyaannya sederhana. Kamu mau tetap di posisi yang sama, atau mulai bergerak? Karena semua yang kita bahas tadi tidak akan ada artinya kalau hanya berhenti sebagai pengetahuan. Banyak orang nonton video seperti ini, merasa termotivasi sesaat, tapi setelah itu kembali ke kebiasaan lama. Hari-harinya tetap sama, tidak ada perubahan nyata. Padahal kesempatan untuk berubah itu selalu ada, tapi hanya untuk orang yang benar-benar mengambil tindakan. Kamu nggak harus langsung sempurna, kamu nggak harus langsung tahu semua langkahnya, bahkan kamu nggak harus langsung berhasil. Yang penting adalah kamu mulai. Mulai dari hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Mungkin itu belajar 30 menit, mungkin itu mulai bikin konten pertama kamu, atau mungkin itu mencoba menawarkan skill kamu ke orang lain. Jangan tunggu waktu yang pas, karena waktu yang pas itu tidak akan pernah datang. Justru dengan kamu mulai sekarang, kamu sedang menciptakan waktu yang tepat untuk masa depan kamu sendiri. Ingat, semua orang yang sekarang sudah di level tinggi, dulu juga pernah ada di posisi nol seperti kamu. Dan satu hal yang perlu kamu pegang kuat-kuat, perubahan besar itu tidak datang dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi setelah kamu selesai nonton video ini, jangan hanya bilang ini bagus, tapi tanya ke diri kamu, apa langkah pertama yang akan aku lakukan setelah ini? Tulis, lakukan, dan ulangi setiap hari. Karena perjalanan dari UMR ke 10 juta itu bukan mimpi, tapi proses yang sangat mungkin terjadi kalau kamu serius menjalaninya. Dan kalau kamu mau benar-benar berubah, mulai hari ini. Mulai dari sekarang. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan pengen ningkatin income kamu dari nol, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Support kamu bantu channel ini terus berkembang dan sharing lebih banyak tips finansial yang realistis. Sampai ketemu di video selanjutnya.